Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji Bapak Eko Suwardi MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini ujian terbuka bagi Saudara Sidum Trio Indarto dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu, perkenankan saya akan membacakan ketentuan ujian dengan sistem daring. Ujian akan berlangsung kurang lebih 60 menit yang akan dibagi 8 penguji dengan masing-masing penguji 6 sampai 7 menit. Pertanyaan diajukan satu persatu, kemudian pertanyaan akan dimulai oleh promotor, tim penilai, dan tim penguji. Selanjutnya, saya akan perkenalkan tim penguji ujian terbuka Doktor bagi Saudara Sidum Trio Indarto yang terdiri atas 1. Bapak T. Hani Handoko MBE PhD, promotor sebagai anggota. 2. Bapak Dr. Eli Susanto MBE PhD sebagai anggota, co-promotor. Ibu RR Turnasliti MSc PhD, co-promotor sebagai anggota. Bapak Amin Wibowo MBE PhD, tim penilai sebagai anggota. Bapak C. Budi Santoso MBus PhD, tim penilai sebagai anggota. Bapak Sunu Widianto MSc PhD, tim penilai sebagai anggota. Bapak Gugup Kismono MBE PhD, tim penguji sebagai anggota. Dan Profesor Nurul Indarti, Silvikonom Kensmart PhD, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sebagai ketua sidang. Sebelum kami serahkan kepada Bapak Promotor, perkenankan saya menyapa para tamu undangan yang kami hormati, Bapak Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak-Bapak Duta Besar yang hadir, Bapak-Bapak pejabat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkenan hadir untuk mendampingi Promovendus, dan semua hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. T. Hani Handoko MPI PhD selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor dan dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan untuk selanjutnya nanti berurutan sebagaimana yang telah diatur. Terima kasih. Waktu kami sampaikan kepada Bapak Dr. Hani Handoko. Terima kasih Bapak Dekan sebagai Ketua Sidang ujian terbuka Promovendus. Dengan senang hati kami ingin memperkenalkan Promovendus. Nama lengkap Sidum Trio Indarto. Tempat tanggal lahir Madiun 12 Maret 1978. Nama ayah Haji Gito. Nama ibu Hajah Wasikem. Nama istri Siwi Puspitawati SE. Nama anak Stefani Aulia Indarto. Nama anak kedua Raisa Aurelia Indarto. Pekerjaan adalah aparatur sipil negara di Departemen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Mejayan Madiun, Jawa Timur, lulus tahun 1991. SMP Negeri 1 Caruban Madiun, Jawa Timur, 1994. SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta, lulus tahun 1997. Sarjana Manajemen dari Program Studi S1 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus tahun 2001. S2-nya ditempuh di
Graduate School of International Studies, Hajao University, Republic of Korea, dengan gelar Master of Arts, lulus tahun 2008, dan semoga pada tanggal 27 Januari 2021 akan menyelesaikan program doktornya di bidang ilmu manajemen. Riwayat pekerjaan sebagian besar dialami di Kementerian Luar Negeri, yang sekarang menjadi personal asisten Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010-2014. Sebelumnya pernah kerja di swasta, kepala unit training di PT LG tahun 2002 sampai 2004, junior consultant pada Manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2004, dan yang lain-lain. Ya. Saya mendapat kehormatan untuk menjadi promotor dan bertanya pertama kali. Saudara Promovendus, coba ceritakan kontribusi temuan Anda bagi pengembangan knowledge di bidang kepemimpinan. Terima kasih Pak Hani atas pertanyaan Bapak. Kontribusi penelitian kami terhadap pengembangan ilmu di bidang kepemimpinan yang adalah kami memperluas asumsi dari teori kepemimpinan transformasional. Pada awalnya, kepemimpinan transformasional, teori ini yang diusulkan oleh BAS 1985, lebih menekankan pada pengaruh langsung pemimpin kepada anggotanya secara individual, dengan asumsi bahwa pemimpin dapat membedakan perilakunya pada masing-masing individu yang menjadi anggotanya. Kemudian asumsi yang kedua bahwa kepemimpinan merupakan persepsi individual. Nah, pada penelitian ini kami mencoba memperluas asumsi itu bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya berpengaruh pada tingkatan individu, tetapi juga pada tingkatan kelompok. Kami menggunakan teori identitas sosial untuk merumuskan hipotesa-hipotesa penelitian dan mengajukan argumentasi mengapa kepemimpinan transformasional juga bisa berpengaruh pada tingkatan kelompok. Dengan demikian, kontribusi kami secara teori adalah memperluas asumsi dari teori kepemimpinan transformasional. Demikian, Bapak. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan terkait juga bahwa isu penelitian dalam kepemimpinan yang cukup banyak didebatkan adalah level analysis. Jadi apakah individual, apakah dyadic, apakah kelompok, ya itu isunya. Nah, penelitian ini mengambil dua posisi ya, individual dan kelompok. Bisa dijelaskan mengapa? Terima kasih Bapak. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-level. Artinya kami menganalisis pada tingkatan individu, tingkatan kelompok, dan juga interaksi antara individu dan kelompok. Alasan yang mendasari adalah yang pertama, kami melakukan literatur review pada penelitian mengenai kepemimpinan transformasional dan pengaruhnya kepada kreativitas selama 20 tahun terakhir. Dari literatur review yang kami lakukan, kami menemukan bahwa mayoritas penelitian mengenai kepemimpinan transformasional dilakukan pada tingkatan kelompok. Hal ini mungkin menurut kami karena didasari pada penekanan oleh teori awal transformasional yang menekankan pada pengaruh individu. Nah, sementara itu, pada organisasi modern, peran kelompok menjadi penting karena banyak organisasi sekarang membentuk kelompok-kelompok kerja untuk meningkatkan kreativitas. Selain itu, sifat pekerjaan pada saat ini, antar individu di dalam kelompok kerja itu saling terkait, sehingga kinerjanya diukur pada level kelompok. Oleh karena itu, pemahaman bagaimana pemimpin berpengaruh pada tingkatan kelompok pada saat ini diperlukan. Nah, oleh karena itu, kami melakukan tingkatan analisis pada tingkatan multilevel. Hal ini juga didasari oleh pendapat dari Yamarino dan Denseru tahun 2008 yang mengatakan bahwa sebenarnya sifat dari kepemimpinan itu adalah multilevel. Kemudian juga pendapat dari Karp dan Shamir tahun 2002 yang mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional itu akan mempengaruhi konsepsi diri anggotanya pada tingkatan individu, yaitu pada hubungannya dengan pemimpin, dan juga pada konsepsi diri individu yang terkait dengan keanggotaan individu itu di dalam kelompok. Dari
dua pendapat pakar tersebut, akhirnya kami menggunakan tingkatan analisis individu dan kelompok pada penelitian kami. Terima kasih, Pak. Apakah penelitian ini merevisi teorinya Bernard Bass, ataukah teorinya jelas waktu itu? Apakah ada multi level atau teorinya lebih ke individual? Penelitian ini tidak merevisi, Bapak, tapi memperluas asumsinya. Sesuai dengan pemahaman kami dari literatur review yang kami baca, kami pada saat kuliah teori organisasi untuk book review, mungkin yang diampu oleh Bapak, kami juga mereview buku kepemimpinan transformasionalnya Bass. Nah, menurut pemahaman kami, teori awalnya memang menekankan pada pengaruh individu, pengaruh pemimpin secara individual kepada bawahannya, sehingga tingkatan level of analysisnya lebih condong kepada tingkatan individu. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaan terakhir ya. Ada 5 mekanisme pemediasian yang Anda bahas. Mengapa Anda Promovendus memilih identification based mechanism? Terima kasih, Bapak. Dari review yang dilakukan oleh Hughes tahun 2018, memang menemukan ada 5 mekanisme pemediasian, dan mekanisme berdasarkan identifikasi ini paling sedikit diteliti. Padahal menurut Hughes, mekanisme ini penting. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa penting kok tidak banyak diteliti begitu? Nah, variabel berdasarkan identifikasi ini tidak banyak diteliti karena mekanisme yang paling banyak menjadi fokus para peneliti adalah mekanisme motivasional. Hal ini bisa dipahami karena teori utama yang sering kali digunakan untuk menjelaskan kreativitas adalah teori komponensial kreativitas Amabel 1983 yang menekankan pada motivasi intrinsik sebagai pemicu kreativitas. Oleh karena itu banyak penelitian menggunakan mekanisme motivasional. Sementara menurut Hughes sendiri, variabel berdasarkan identifikasi ini merupakan bentuk lain dari faktor motivasional juga yang menjadi motivasi intrinsik nantinya bagi perilaku individu. Oleh karena itu kami menganggap penting untuk menggunakan variabel ini karena itu tadi Bapak, peran pentingnya dan belum banyak diteliti. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dekan, Ketua Sidang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tehani Handoko selaku promotor. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Eli Susanto MBE, co-promotor sebagai anggota untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan Pak Eli. Terima kasih Pak Dekan, Ketua Sidang, Pak Sidum, Promovendus. Sebelum menyampaikan pertanyaan, mengucapkan selamat atas capaiannya, sehingga hari ini bisa menyampaikan temuan-temuan dalam penelitian untuk sharing pada audiens. Dan juga selamat sebagai ASN karena kajian-kajian keperilakuan ini mulai ngetren di publik administrasi. Mulai 2017, 2019 itu diskusi tentang pendekatan keperilakuan di publik administrasi sedang tren ya di jurnal-jurnal Q1, Q2. Jadi sebagai ASN ini juga ke depan bisa memberikan kontribusi pada pengkayaan pendekatan keperilakuan di kajian-kajian administrasi publik, Pak Sidum. Ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi dan tanyakan Pak Sidum. Yang pertama adalah Pak Sidum kan menggunakan konsep teori identifikasi sosial ya Pak Sidum ya. Bisa dijelaskan mengapa kemudian itu menjadi pilihan yang dimaksud dengan teori itu? Baik Bapak, terima kasih. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu cenderung mengelompokkan dirinya dan orang lain ke dalam kelompok-kelompok sosial. Kemudian berdasarkan pengelompokan tersebut, individu akan berusaha membentuk citra dirinya yang positif terhadap pengelompok, karena pengelompokan tersebut akan menjadikan dasar bagi dirinya untuk berusaha membentuk kelompoknya menjadi lebih baik dibanding kelompok yang lain, sehingga akan memotivasi mereka untuk berperilaku yang terbaik bagi kelompok. Dengan keberhasilan kelompok, maka citra dirinya akan menjadi positif, karena dia merasa memiliki kelompok itu, sehingga kesuksesan dan kegagalan kelompok adalah kesuksesan dan kegagalan pribadi. Itu yang dijelaskan oleh teori identitas sosial. Nah, kami menggunakan teori ini untuk menjelaskan bagaimana perilaku pemimpin transformasional itu merubah konsepsi diri anggota kelompoknya pada keanggotaannya
sebagai dalam suatu kelompok, kemudian keanggotaannya dalam suatu kelompok itu akan menjadi ketika dia sudah mempunyai identifikasi yang berusaha untuk diwujudkan oleh pemimpin, maka menjadi motivasi intrinsik dia untuk berperilaku demi kebaikan kelompok. Kemudian pada level individu, ketika seorang pemimpin dan anggota kelompoknya mempunyai hubungan yang baik, maka anggota kelompok akan mempunyai identifikasi terhadap hubungannya dengan pemimpin, karena hubungan dengan pemimpin dianggap sesuatu yang menarik, dan dia akan berusaha untuk memenuhi harapan dari hubungan tersebut, sehingga menjadi motivasi dia untuk berperilaku terbaik untuk memenuhi pimpinan harapannya, karena itu sumber dari kebanggaan dirinya, harga dirinya ketika nanti berhubungan dengan pemimpin. Dan dua bentuk tadi akan menjadi motivasi intrinsik untuk berperilaku kreatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh teori komponensial kreativitasnya Amabile 1983. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Idum. Itu kan bahasanya akademisi ya. Kemudian Betul. kalau kita rubah ke dalam bahasanya praktisi, ciri orang yang punya identifikasi organisasi yang baik itu seperti apa konkretnya? Konkretnya begini, Bapak. Ketika kita berada dalam suatu organisasi, kemudian kita menyebut organisasi kami, menyebut diri kita sebagai kami anggota organisasi, maka itu mencirikan bahwa bahwa individu tersebut sudah mempunyai bentuk identifikasi. Tidak lagi mengatakan saya sebagai anggota organisasi, tapi kami sebagai anggota organisasi. Dan faktor ini menjadi motivasi mereka. Misalnya kami berikan contoh konkretnya, Bapak. Misalnya kami di Kementerian Luar Negeri, misalnya pada setiap bulan Agustus ada perlombaan olahraga. Ketika kami setiap hari berlatih main tenis, itu mengatakan saya, karena tidak melekat identitas kelompok di situ. Tapi begitu kami menggunakan seragam Direktorat Jenderal, maka muncul menjadi kami, sehingga kami lebih kompetitif begitu. Itu contoh dari bagaimana teori identitas sosial ini menjelaskan motivasi seseorang ketika mempunyai identifikasi terhadap organisasi. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira sebagai ASN di Kemlu, dengan menggunakan pendekatan teori ini, potret implementasi teori ini di Kemenlu seperti apa, dan kira-kira perlu perbaikan seperti apa untuk meningkatkan kewiannya tadi, kekamiannya tadi. Baik, Bapak, terima kasih. Di Kementerian Luar Negeri, kami sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri tentunya mempunyai perasaan yang bangga menjadi pelayan masyarakat, menjadi ASN. Nah, kebanggaan ini tentunya harus dipelihara dan kalau bisa ditingkatkan menjadi semangat kekamian kami sebagai Kemlu, sehingga menjadi motivasi bagi kami untuk berkinerja yang terbaik bagi Kemlu. Nah, untuk mewujudkan kekamian Kemlu ini kami pikir bisa dilakukan pada tahapan sejak awal. Ketika kami diterima sebagai diplomat, ada pelatihan pembentukan selama 1 tahun sebagai diplomat. Pada saat itu mungkin penanaman nilai-nilai dan kesadaran bahwa kita harus memberikan yang terbaik bagi organisasi sebagai Kemlu, kekemluan itu saya kira krusial dilakukan pada saat awal pembentukan kami sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Mungkin demikian, Bapak. Terima kasih yang terakhir. Ini yang praktikal juga, Pak Sidum. Artinya kalau kita lihat sensus itu kan variasi generasinya kan mulai muncul porsinya, mulai imbang ya, mulai dari generasi milenial, X, Y, Z, post Z dan sebagainya. Di Kemenlu juga sama. Kira-kira internalisasi kekamiannya itu beda atau sama terhadap generasi-generasi tadi? Menurut pandangan Pak Sidum sebagai ahli teori ini. Baik, Pak. Teori identitas sosial ini kan lebih melihat pada interaksi sosialnya, Bapak. Jadi cara-cara pendekatan dalam interaksi sosial antara generasi ini tentunya sangat berbeda. Di mana generasi yang muda, adik-adik kami yang mungkin baru masuk tahun ini ada pendidikan diplomat baru yang baru masuk, mungkin lebih familiar dengan pendekatan-pendekatan melalui information technology, melalui media sosial dan seterusnya, sehingga cara-cara pendekatan seperti itu mungkin lebih mengena kepada adik-adik yang baru. Sementara bagi kami yang sudah lama di Kemlu, generasi kami ke atas itu
mungkin pendekatan-pendekatan yang langsung secara individual karena lebih terbiasa hal seperti itu mungkin lebih mengena. Perbedaan generasi ini tentunya akan menyebabkan perbedaan pendekatan menurut kami. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Sidung. Kami kembalikan pada Pak Ketua, matur suwun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eli Susanto. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu RR Turnastiti PhD selaku co-promotor dan penguji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Saudara Promovendus Sidung Trio Indarto. Yang pertama tentu saja selamat Saudara Promovendus akhirnya berada di babak ini. Semoga selalu lancar untuk Anda. Kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan dan klarifikasi atas dokumen disertasi yang Anda sampaikan kepada tim. Pertanyaan saya yang pertama, dari komponen kepemimpinan transformasional, mengapa intellectual stimulation dan individualized consideration yang diarahkan di tingkat individual, dan selanjutnya, mengapa yang idealized influence dan inspirational motivation yang diarahkan ke level kelompok. Silakan. Terima kasih Bu Nastiti. Argumen yang kami gunakan untuk membagi pengaruhnya menjadi membagi pengaruh keempat komponen kepemimpinan transformasional menjadi komponen yang berpengaruh pada individu dan berpengaruh pada kelompok adalah sebagai berikut. Komponen individual consideration dan intellectual stimulation itu mengasumsikan bahwa masing-masing individu mempunyai kemampuan, mempunyai kebutuhan, mempunyai konteks yang berbeda, sehingga pemimpin harus dapat melihat perbedaan-perbedaan tersebut dan melakukan pendekatan-pendekatan secara individual sesuai dengan faktor-faktor yang melekat kepada individu. Individual consideration misalnya, dia akan melihat apa sih kebutuhan individu A untuk berkembang misalnya, apakah dia butuh mengikuti training atau apakah dia butuh untuk rotasi pekerjaan, karena sebenarnya skillnya sudah ada tetapi pengalaman wawasannya belum mencukupi untuk dia melaksanakan tugasnya dengan baik nantinya membekali dia. Maka lebih perilaku pemimpin akan berbeda untuk setiap individu. Nah, oleh karena itu pengaruhnya lebih kepada individu atau intellectual stimulation misalnya, orang untuk berperilaku kreatif tentu punya kemampuan masing-masing, sehingga apa yang dibutuhkan setiap orang untuk berperilaku kreatif tentunya akan berbeda. Nah, sementara komponen yang berpengaruh pada kelompok itu ada dua, yaitu idealized influence dan motivational inspiration. Artinya perilaku ini perilaku pemimpin menganggap bahwa semua orang akan diperlakukan dengan hal yang sama. Semua orang diajak misalnya pada motivational inspiration, mari kita membentuk visi tim, nilai tim, apa yang pengen tim ini capai, apa nilai-nilai yang kita hargai bersama, sehingga semua orang mendapatkan perlakuan yang sama karena diajak untuk bersama-sama merumuskan itu. Kemudian misalnya idealized influence misalnya, pemimpin menjadi contoh perilakunya itu juga berlaku kepada seluruh anggota kelompok, tidak membedakan karena dia melihat pemimpinnya, sehingga semua pada dua komponen terakhir tadi, perilaku pemimpin adalah sama pada seluruh anggota kelompok, tidak membedakan individu per individu, sehingga pengaruhnya pada seluruh anggota kelompok. Demikian Ibu, terima kasih. Sangat menghargai penjelasan komprehensif Anda. Saya masuk di pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah pendekatan multi-level yang digunakan adalah pendekatan yang top-down, dari tim menuju ke individu. Mengapa ini yang dipilih? Bukan pendekatan yang bottom-up, dari individu menuju tim, atau yang bottom-up, dari tim, individu menuju tim kembali. Silakan. Terima kasih, Ibu. Tentunya kami memilih pendekatan yang top down berdasarkan teori yang kami gunakan. Teori yang kami gunakan menjelaskan bahwa perilaku pemimpin yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok tadi itu akan menciptakan konteks sosial.
bahwa perilaku kreatif tidak hanya dibutuhkan atau tidak hanya cocok, tapi diharapkan oleh pemimpin. Menurut Preferensa Lansik 1978, teori pemrosesan informasi sosial, konteks sosial yang dikirimkan oleh perilaku atau pesan-pesan yang menjadi konteks sosial yang dikirimkan oleh pemimpin melalui perilaku kepemimpinan transformasional yang berfokus pada kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan kebutuhan dari masing-masing orang. Nah, persepsi tersebut nantinya akan berpengaruh pada perilaku individualnya. Oleh karena teori yang kami gunakan adalah teori pemrosesan informasi sosial untuk menjelaskan proses top-down-nya, maka hasil analisisnya juga mengarah kepada proses multi-level yang bersifat top-down. Demikian, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak Sidum. Saya kemudian melanjutkan diskusi kontekstualisasi riset, tadi sempat diangkat oleh Pak Eli juga di dalam diskusi ini. Pertanyaan saya, Pak Sidum, kondisi saat ini, para pemimpin diposisikan untuk tetap efektif memimpin dalam situasi pandemi COVID-19. Kontekstualisasi riset Anda merespon kondisi semacam ini apa, Pak Sidum? Silakan dijelaskan. Terima kasih, Bu Nasiti. Teori yang kami gunakan adalah teori identitas sosial, sehingga hubungan person to person menjadi penting dalam konteks teori yang kami gunakan. Pada kondisi pandemi seperti ini, tentunya hubungan person to person, personal touch, antara pemimpin dan anggotanya agak terbatas karena kondisi pandemi. Meskipun demikian, pemimpin tetap harus memberikan perhatiannya kepada anggotanya melalui media yang tersedia pada kondisi pandemi seperti ini. Tetap harus dilakukan semaksimal mungkin meskipun tidak bisa seperti ketika mereka berhubungan secara langsung pada kondisi normal. Karena hal tersebut penting untuk membangkitkan semangat kepemilikannya kepada tim dan juga kelekatannya kepada pemimpinnya sehingga bisa mengarahkan atau memotivasi perilaku anggotanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Demikian, Ibu. Terima kasih. Baik, saya menikmati berdiskusi dengan Saudara Promovendus Sidum Trio Indarto. Saya mengucapkan terima kasih dan forum selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Amin Wibowo MBA sebagai tim penilai dan sebagai anggota untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Saudara Promofendus. Beberapa pertanyaan sudah diambil oleh penanya-penanya sebelumnya, sehingga saya harus mencari pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan pertama saya begini, Saudara Promofendus. Saudara adalah mahasiswa S3 yang berasal dari instansi pemerintah, yaitu Kementerian Luar Negeri. Beberapa pertanyaan terkait dengan itu juga sudah ditanyakan, tetapi saya ingin menambahi satu pertanyaan baru. Di dalam penelitian ini, Promofendus menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur. Sementara instansi organisasi Saudara Promofendus adalah Kementerian Luar Negeri. Pertanyaan saya adalah bagaimana manfaat dari sampel penelitian yang Anda pilih terhadap institusi di mana Anda berasal. Saya persilakan. Baik, Pak Amin, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Pertama, perlu kami jelaskan dulu kenapa kami memilih sampelnya pada organisasi bisnis. Hal ini didasarkan pada model penelitian, di mana outcome-nya adalah creativity. Sehingga kami berpendapat creativity itu lebih muncul, lebih nyata pada organisasi-organisasi bisnis. Karena menurut Non-AK 1991 mengatakan bahwa
setiap organisasi bisnis itu harus berperilaku kreatif agar mereka bisa memenangkan kompetisi dan selalu berada di depan daripada pesaingnya. Nah, oleh karena itu, karena model penelitiannya, outcome-nya adalah creativity, kami memilih sampel pada organisasi bisnis dan kebetulan berada pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Tujuannya adalah bagaimana menjelaskan pengaruh pemimpin terhadap kreativitas. Meskipun demikian, hasil ini tentunya dengan setting yang berbeda, konteks yang berbeda, kalau akan digeneralisasi kepada konteks yang berbeda, dalam hal ini adalah organisasi kami, yang organisasi yang sifatnya adalah organisasi publik, non-profit, maka harus hati-hati untuk mengeneralisasinya, mengingat konteks penelitiannya berbeda dan sistem organisasinya juga berbeda, di mana pada organisasi birokrasi itu kebebasan untuk berkreasi pada level-level tertentu tidak sebebas pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi profit, sehingga memang generalisasinya harus lebih hati-hati untuk organisasi sektor publik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Promovendus. Jawaban Anda kemudian membuat saya untuk memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Saudara Promovendus menyebut variabel kreativitas. Saudara Promovendus menyebut bahwa kreativitas di organisasi publik dan private akan berbeda. Nah, terkait dengan hasil penelitian yang Saudara sudah temukan, apa yang harus dilakukan secara spesifik oleh organisasi terkait dengan kreativitas yang diharapkan muncul? Secara spesifik, ya, secara spesifik. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Organisasi perlu untuk apapun bentuknya, apakah dia publik atau organisasi profit, apapun bentuknya, perlu untuk memandang SDM-nya sebagai faktor yang vital bagi kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, perhatian dan pengembangan SDM organisasi ini menjadi penting. Pelatihan, kemudian pemberian tugas-tugas yang menantang, kemudian rotasi tugas misalnya untuk memperkaya pengetahuan, itu menjadi penting untuk dilakukan. Meskipun demikian memang karakteristik organisasi berbeda-beda. Oleh karenanya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di organisasi yang bersangkutan. Tetapi intinya program-program pengembangan SDM itu menjadi penting bagi organisasi. Terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Model penelitian Anda ini sangat kompleks. 1, lintas level. 2, adanya variabel pemediasi yaitu variabel identifikasi. Dengan model yang sangat kompleks ini, pertanyaan saya adalah kembali, apakah model ini akan bisa diterapkan di organisasi publik seperti Kementerian Luar Negeri? Mengapa iya atau mengapa tidak? Terima kasih, Bapak. Model yang kompleks tersebut sebenarnya untuk memotret bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional ini pada berbagai tingkatan yang selama ini tidak banyak atau belum banyak dilakukan. Setelah kami meneliti, kemudian hasilnya sebagaimana simpulan penelitian, maka kita bisa mempunyai pemahaman bagaimana pengaruh kepemimpinan ini terhadap kreativitas masing-masing anggotanya. Nah, apakah model yang kompleks ini, kalau dari sisi penelitian, apakah model yang kompleks ini bisa dilakukan pada organisasi yang bersifat publik, non-profit, atau birokrasi? Kalau secara penelitian, teori untuk membuktikannya mungkin agak terbatas atau sulit begitu, Pak. Untuk argumentasinya bisa terdukung secara empiris karena sifat organisasinya begitu, Bapak. Kalau secara teoritis, tetapi pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini saya kira bisa bersifat umum, bahwa pemimpin harus memberikan perhatian
kepada pengembangan anggota secara individu dan juga pada kewajibannya untuk memimpin kelompok secara keseluruhan. Secara umum itu bisa insight-nya bisa digunakan di semua bentuk organisasi, saya kira, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, saya pikir waktu saya juga sudah habis. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ramen Wibowo. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Mikrofon masih mute, Pak Budi. Maaf, terima kasih pada Ketua Sidang Bapak Eko Suwardi PhD, Saudara Promovendus Trio Indarto. Saya mengucapkan selamat atas capaian saudara sehingga saudara ada di tahapan terakhir ini, ujian terbuka, dan semoga dapat berhasil dengan sukses. Ya. Nah, untuk itu saudara perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi yang pertama, saudara mengamati suatu relasi antara kepemimpinan transformasional dan individu. Artinya secara spesifik saudara membahas mengenai relasi pemimpin dengan individu di situ. Nah, itu sepertinya entah itu persinggungan atau itu masuk dalam ranah konsep leader member exchange begitu. Nah, bagaimana saudara bisa mengklarifikasi bahwa itu bukan ranah atau itu bukan dalam objek pendekatan atau paradigma leader member exchange LMX. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Bapak. Teori yang kami gunakan adalah kepemimpinan transformasional yang membagi pengaruh pada individu dan kelompok. Nah, dua komponen yang mempengaruhi pada kelompok itu sifatnya adalah memotivasi dan merubah konsepsi diri. Sehingga menjadi faktor motivasional bagi anggota kelompok untuk berkinerja melebihi dari yang diharapkan. Jadi sifatnya adalah merubah konsepsi diri. Dalam hubungan pribadinya sifatnya adalah merubah konsepsi diri dan tidak pada sifatnya seperti semacam pertukaran. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan itu. Begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lalu yang kedua, ini dari hasil pengujian penelitian saudara, ini identitas kelompok tidak memediasi gravitas kelompok. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu katakanlah tidak bahwa teori identitas sosial ini tidak berlaku dalam relasi antara identitas kelompok, pemediasian identitas kelompok terhadap hubungan antara kepemimpinan transnasional dengan prioritas kelompok. Nah, bagaimana saudara bisa menjelaskan bahwa teori ini tidak berlaku dalam pengujian ini? Terima kasih, Pak Budi. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa identifikasi terhadap kelompok kerja memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional yang berfokus pada kelompok terhadap kelompok kerja tidak terbukti dalam penelitian ini. Saya di dalam pembahasan kami mencoba untuk menganalisis kenapa tidak terbukti, sementara secara teoritis harusnya terbukti. Nah, pertama kami melihat dari konteksnya. Pada perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian, mereka sudah mempunyai program-program yang mendorong kreativitas karyawan. Misalnya pada Toyota Motor Manufacturing Company yang menjadi salah satu sampelnya, mereka punya quality control circle. Kemudian di VIA, PT VIA, itu mereka mempunyai program namanya Cost Innovation Program. Atau di Anugerah Indofood Berkah Makmur, mereka punya program namanya Gugus Kendali Mutu. Semua program-program tersebut mendorong kreativitas, tetapi tergantung pada inisiatif. Masing-masing anggota secara individual boleh mengajukan inisiatif ide-ide perbaikan. Sehingga penilaiannya lebih berdasarkan pada individu, bukan pada kinerja kreatif kelompok. Itu konteks yang pertama. Mungkin ini juga berpengaruh terhadap hasilnya. Kemudian
kami juga melakukan literatur review yang meneliti mengenai pengaruh motivasional dari identifikasi terhadap kelompok kerja. Menurut Hamid 2013, hasil penelitiannya menemukan bahwa pengaruh moderasi identifikasi terhadap kelompok kerja pada hubungan pengaruh kepemimpinan terhadap luaran anggota itu bersifat kurva linier. Artinya pada periode pendek sampai dengan 5 tahun mempunyai pengaruh motivasional yang positif. Tetapi mulai pada periode menengah setelah 5 tahun, pengaruh positifnya mulai melemah, semakin lama semakin menurun. Nah, konteks-konteks ini kemudian kita lihat pada sampel penelitian. 59% responden penelitian ini telah bekerja pada tim lebih dari 5 tahun. Nah, dimungkinkan juga pengaruh motivasionalnya sudah semakin menurun karena masa kerjanya begitu lama di dalam kelompok. Jadi, hipotesisnya tidak terbukti, mungkin menurut kami karena disebabkan oleh karakteristik dari responden yang memberikan respon pada pengukuran variabel-variabelnya. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan dari jawaban saudara ini ya. Jadi bisa dijelaskan secara lebih eksplisit kesimpulannya apa ya? Karena kita juga membaca bahwa ternyata di situ ini tim yang sudah lama terbentuk, jadi sudah tidak tahu bagaimana situasinya, jadi tidak ada pengaruh ya namanya kelompok, begitu kan? Yang kedua itu penilaian kinerja bersifat individual, begitu ya. Nah, apakah ini berarti ada semacam ketidaksesuaian memilih setting respondennya, penelitiannya, karena ini menekankan interaksi kelompok dan individu dan sebaliknya di situ. Nah, ini kan lalu seolah mencoba mengelola seolah tidak, tadi di awal saudara Promovendus mengatakan pentingnya aspek kelompok di situ. Nyata ini tugas kelompok ini tidak efektif sebagai pemediasi di situ. Nah, coba dijelaskan atau diberikan satu kesimpulan dari hasil ini, apa penyebabnya kira-kira? Baik, Bapak. Jadi kami tujuan penelitian adalah generalisasi tujuannya, sehingga kami menggunakan metode survei. Agar mendapatkan generalisasi, sebenarnya kami pengennya random sampling, tetapi kan tidak memungkinkan karena ada variabel-variabel yang memang mensyaratkan ada purposive samplingnya. Sehingga kami hanya pada saat penelitian itu menentukan sampelnya adalah sesuai dengan tujuannya agar bisa terukur variabelnya. Sehingga kami tidak membatasi pada saat itu respondennya harus yang bekerja di bawah periode tertentu, waktu kerja tertentu, begitu. Karena pengennya nantinya bisa tergeneralisasi sehingga tidak terlalu banyak intervensinya dalam penentuan samplingnya karena tujuannya adalah generalisasi. Nah, ternyata hasilnya setelah dilakukan pengambilan data, ternyata banyak mereka yang telah bekerja di dalam tim dengan waktu yang panjang begitu, sehingga kami tidak bisa menghindari itu. Begitu datanya sudah terkumpul dan kami olah, akhirnya menghasilkan temuan seperti itu. Sebenarnya tidak salah pada settingnya, karena kalau kami terlalu merigid, terlalu banyak intervensi, sehingga nantinya tidak bisa digunakan sebagai generalisasi, begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan lagi yang lebih detail, tapi saya kira saya cukupkan nanti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini saya lihat di profil responden itu ada dominasi pria itu ya sebesar 89,13% gitu ya. Ini sangat mendominasi. Nah, apakah ini juga memberikan pengaruh pada hasil penelitian? Ya. Saudara. Atau kalaupun misalnya penelitian ini dibuat mendapatkan satu profil yang balance lah begitu, apakah ini hasilnya akan berubah? Coba berikan satu klarifikasi. Baik Pak Budi, terima kasih banyak pertanyaannya. Memang jumlah proporsi gender yang tidak proporsional pada penelitian kami merupakan salah satu kelemahan penelitian kami. Meskipun tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa
perbedaan gender berpengaruh terhadap tingkat intelektualitas dan kreativitas. Belum ada bukti seperti itu. Tetapi menurut penelitian Abraham 2015, penelitiannya menemukan bahwa laki-laki dan perempuan cenderung mengadopsi gaya kognitif yang berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, mungkin akan berpengaruh terhadap kreativitas karena gaya kognitifnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya itu bisa mempertimbangkan juga proporsional gender gitu pada respondennya begitu. Mungkin demikian yang kami sarankan pada keterbatasan penelitian. Terima kasih. Satu lagi Pak Ketua, saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Amin Wibowo. Apakah di sektor publik atau pemerintahan itu tidak ada aspek kreativitas, sehingga Saudara Novendus lebih fokus ke sektor swasta atau profit oriented? Silakan. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya yang tidak mudah kami jawab karena ada konflik of interest tentunya dalam menjawab ini. Pada sektor organisasi publik tentu saja dimungkinkan muncul kreativitas para anggotanya pada level tertentu. Karena pada sektor organisasi publik atau saya lebih spesifik pada organisasi birokrasi, setiap tingkatan pegawai itu mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, sehingga mereka ada rambu-rambu yang harus dipenuhi begitu. Nah, hal ini tentu agak layar-layarnya juga cukup banyak di organisasi birokrasi. Beda dengan organisasi profit, yang profit oriented. Kebetulan kami sempat 3 tahun di organisasi swasta, kebanyakan organisasinya sudah bersifat flat. Sehingga rantai komandonya juga semakin kecil rantainya. Dan memberi anggota organisasi lebih bebas untuk menyampaikan ide-ide kreatif atau bahkan mengimplementasikannya menjadi inovasi. Kewenangannya menjadi lebih luas, lebih bebas. Anggota ini diberikan kepercayaan untuk berinovasi oleh atasannya. Itu kalau di organisasi swasta. Memang karakteristiknya agak berbeda, Bapak, di organisasi birokrasi dengan organisasi yang profit oriented. Sehingga tingkatannya juga pasti tentunya akan berbeda. Terima kasih, Pak. Oke, cukup. Terima kasih Pak Saudara Novendus. Terima kasih Pak Ketua Sidang, kami kembalikan. Terima kasih Pak Dr. Budi Santoso. Untuk selanjutnya kepada Bapak Sunu Widianto MSc PhD, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bisa tarik nafas dulu Mas Idung. Setelah digempur pertanyaan-pertanyaan, jadi kita tenang dulu ya. Oke. Saya juga sama ini ya. Semua pertanyaan hampir sudah diborong. Jadi saya juga mencoba untuk bertanya sebaik mungkin. Pertanyaan pertama, Pak Sidung, saya sangat apresiasi ya dengan keberanian Pak Sidung untuk pertama udah di tahap ini, kedua yang paling menurut saya sangat apresiasi dari Pak Sidung adalah berani untuk mengambil resiko yang cukup tinggi, yaitu dengan multi level, karena itu tidak mudah. Itu benar-benar sama sekali. Bahkan saya pernah mencoba pun gagal gitu ya. Nah, yang menarik di sini kalau tadi Pak Hani menyampaikan BUS itu very individual oriented, transform leadership ya. Tapi Pak Sidung mempropos di sini dual focus, transformational leadership. Nah, dalam konteks diskursi dual transform leadership itu memang seperti yang disampaikan Pak Sidung, mencoba untuk bagaimana caranya transform leadership ini, sosok transform leadership yang biasanya lebih dikenal dari sisi personalnya gitu ya, itu juga bisa di level group. Nah, pertanyaan saya adalah, ini lebih managerial implications. Bagaimana caranya, misalkan Pak Sidung ya, sebagai atasan atau pimpinan organisasi, itu juga bisa meng-create transform leadership climate. Artinya, transform leadership yang tidak hanya pada tataran individual, tapi juga grup. Kalau dari sisi individu, itu mungkin
sudah sangat banyak yang meneliti tentang itu ya. Tapi ketika Pak Sidum membuat dual fokus, artinya ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, yang menjadi PR besar sekarang gitu ya, para peneliti di Transform Leadership itu bagaimana caranya satu orang atau organisasi itu bisa meng-create grup fokusnya. Artinya tidak hanya cuma satu centric, leader centric yang jadi transform leadership, tapi ada transform leader yang lain. Itu pertanyaan pertama saya, Pak Sidum. Monggo. Terima kasih Pak Sunu atas pertanyaannya. Jadi bagaimana menciptakan climate sehingga terbentuk pengaruh pemimpin pada kelompok secara keseluruhan. Menurut kami yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin transformasional adalah yang pertama sebagaimana komponen perilakunya, idealized influence. Seorang pemimpin harus menunjukkan contoh perilaku yang konsisten sehingga perilakunya tersebut menimbulkan pesan dan konteks sosial. Perilaku seperti ini yang diharapkan oleh pemimpin sehingga semua orang akan mengikuti. Pada organisasi di Indonesia yang paternalistik, saya kira peran leader memberi contoh itu sangat penting. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah membuat suatu kesepakatan. Anggota-anggota kelompok diajak untuk bersama-sama merumuskan nilai-nilai dan tujuan kelompok sehingga semua orang merasa ikut memiliki tujuan yang ingin dicapai, apa yang penting dari organisasi ini, kemudian mereka mempunyai kesamaan visi, kesamaan pemikiran untuk mewujudkan apa yang sudah mereka sepakati bersama. Ini juga penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin juga menciptakan suatu sistem yang menghargai kinerja kelompok. Nah, hal-hal seperti itu akan menurut kami harus dilakukan oleh seorang pemimpin agar menciptakan iklim kelompok, iklim kegrupan di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi bisa saya sedikit tarik kesimpulan bahwa kalau kita mau create pemimpin transform yang lain, itu dimulai dari satu sosok pemimpin di situ ya. Kira-kira seperti itu berarti ya, Pak. Betul, Pak. Jadi menurut kami untuk melakukan transformasi organisasi, peran CEO, peran top leader itu menjadi sangat penting. Karena ketika top leader sudah mencontohkan, sudah membuat keputusan, maka akan lebih mudah untuk diikuti oleh pemimpin-pemimpin di bawahnya. Oleh karena itu, langkah pertama adalah harus ada komitmen dari top leader dalam organisasi untuk menciptakan semangat kekelompokan tadi. Terima kasih, Pak. Oke. Melanjutkan pertanyaan kedua. Diskusi transform leadership itu juga sangat panjang sejarahnya. Tapi tahun 2013, Kniffenberg dan Sitkin menulis sebuah paper yang waktu itu sangat menggemparkan di dunia leadership karena itu explicitly Sitkin dan Kniffenberg mengatakan transformational leadership itu is irrelevant anymore, nggak relevan anymore, gitu ya. Nah, salah satu isu yang dia tangkap atau yang dia propose, gitu ya, Van Kniffenberg itu adalah sebenarnya Bas dan peneliti sebelumnya itu menentukan 4 dimensi dari transform leadership, individual motivation yang tadi itu ya, itu tidak didasari oleh empirical testing yang benar-benar valid. Artinya begini, tadi yang disampaikan Bu Nastiti bahwa membagi 2 fokus tadi ya, membagi 2 fokus. Transform yang fokus ke grup itu lebih ke motivating tadi ya, idealized, dan individualnya berarti lebih ke individual considerations. Itu memunculkan pertanyaan menurut Sitkin ya, karena kita jadi memisah-misahkan, padahal satu konstruk transform leadership itu tidak bisa dipisahkan dari 4 aspek itu, ya, dari 4 aspek itu. Artinya kita tidak bisa motivating factors ini untuk grup, yang individual untuk ini, gitu ya. Tapi saya Mas Sidum, saya nggak bertanya untuk lebih dalam ke situ. Menjadi pertanyaan saya adalah
tahun sekitar 2015-2016 di AMJ ada salah satu peneliti yang menawarkan, transfer itu harus punya sense of humor. Maka dia menambah dimensi sense of humor di transform leadership, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, Pak Sidum, kalau Pak Sidum ini sebagai scholars gitu ya, kalau tadi saya lebih ke management education sebagai scholars, kira-kira yang bisa diimprove atau dipropose Pak Sidum, kira-kira dari 4 dimensi itu, gitu ya, lebih yang 4 dimensi dari transformation itu, kira-kira kalau misalkan perlu ditambahkan atau dikurangi dalam aspek atau kita perlu meng-extend teori dari transformation itu sendiri, itu apa usulan Pak Sidum? Terima kasih Pak Sunu, tidak mudah menjawab pertanyaan Bapak. Menurut kami, dimensi yang bisa ditambahkan seandainya kami mempunyai kompetensi untuk dan kredibilitas untuk menambahkan teori kepemimpinan transformasional dengan menambahkan komponen, menurut kami yang juga penting adalah bagaimana pemimpin itu menunjukkan penghargaannya kepada prestasi yang dicapai oleh anak buahnya. Karena pendekatan emosional seperti ini menjadi penting. Ketika anggota kelompok mempunyai prestasi, sebaiknya juga disampaikan penghargaan secara langsung sehingga menambah kepercayaan diri. Hatinya senang, kemudian dia percaya diri bahwa dia bisa melakukan lebih dari yang diharapkan. Pengakuan secara langsung, pujian-pujian langsung ini tampaknya di budaya kita juga memang tidak terbiasa seperti itu. Oleh karenanya mungkin bentuk personal recognition dari pemimpin kepada capaian anggota kelompoknya menjadi penting menurut saya, karena itu akan memperkuat aspek kepercayaan diri anggota kelompoknya untuk berperilaku menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan oleh organisasi dan pemimpin. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Ya, luar biasa. Pertanyaan terakhir saya, Mas Sidum. Tahun 2018 di British Journal of Management ada yang membahas tentang crossover theory. Ya, crossover theory. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mungkin Mas Sidum juga ya, baik sebagai atasan maupun pimpinan, karena dependence variable atau the point of interest dari riset Pak Sidum itu sebenarnya lebih ke creativity gitu ya, group creativity dan individual creativity. Apakah memungkinkan Pak Sidum atau perlu? Ini perlu, kalau misalkan perlu bagaimana elaborasinya, kalau tidak perlu bagaimana elaborasinya, mengenai kalau kita menuntut bawahan untuk creativity, apakah kita sebagai seorang pemimpin juga harus punya sense of creativity yang tinggi? Nah, kira-kira gimana? Terima kasih Pak Sunu. Menurut kami perlu seorang pemimpin untuk mempunyai sense of creativity. Ketika seorang pemimpin mempunyai sense of creativity, maka pemimpin pertama dia bisa menjadi contoh bagi anak buahnya. Dan sekali lagi pada kondisi organisasi yang kultur budayanya paternalistik di Indonesia, peran pemimpin menjadi sangat penting untuk memberikan contoh. Kemudian yang kedua, ketika mereka punya sense of creativity, maka pemimpin juga akan lebih mudah menerima, menghargai ide-ide kreatif anggota kelompok yang mungkin saja berbeda dengan pendapat dari pemimpin itu sendiri. Dia akan lebih mudah menghargai itu. Terus kemudian berikutnya, ketika anak anggotanya berupaya untuk berperilaku kreatif dan kemudian menghasilkan hasil yang tidak diharapkan, maka pemimpin juga akan lebih mudah menerima hal itu, kemudian melihat, mengevaluasi kira-kira apa yang harus diimprove daripada hanya menyalahkan anak buahnya. Jadi menurut saya sense of creativity juga penting untuk menumbuhkan semangat kreatif atau ide-ide kreatif dari anggota kelompok. Demikian Pak Sun, terima kasih. Artinya tidak memungkinkan ya kalau misalkan si bawahan lebih kreatif daripada pimpinan. Maksud saya kadang pada kenyataannya gitu misalkan ya. Kita pengen innovative behavior karena salah satu yang paling punya irisan overlapping yang very strong ya, Pak Sidum pasti tahu banget itu innovative behavior. Nah, kadang-kala kan tadi Pak Eli juga sudah menyinggung gap generations gitu ya.
Ada yang percaya bahwa generasi Z dan millennials itu more creative than X dan lain-lain gitu ya. Nah, pada kondisi seperti itu ini pertanyaan terakhir saya, apakah juga memungkinkan Pak Sidum dari sisi bahwa kalau kita lihat dari followership teori gitu ya, bahwa leadership itu kan tidak hanya dilihat dari leader centric gitu ya, tapi as a process gitu. Jadi leadership itu jangan dipandang sebagai sebuah satu sosok, tapi sebagai sebuah proses gitu ya. Nah, itu bisa dielaborasi Pak Sidum. Ya, baik Pak Sunu, terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut kami generasi sekarang ini memang lebih kreatif daripada generasi sebelumnya. Oleh karena itu perlu kesadaran daripada para pemimpin bahwa potensi itu harus dimanfaatkan, bukan dimatikan karena ego seorang pemimpin. Oleh karena itu seperti yang tadi Bapak sampaikan, sense of creativity, pentingnya kreativitas bagi organisasi juga perlu dipahami oleh para pemimpin, sehingga ketika anak buahnya lebih kreatif itu dia bisa menerima, dan dengan menerima itu kemudian bisa mengorganisasikan potensi-potensi anggotanya itu menjadi satu kekuatan bagi organisasi begitu, dan malah tidak menafikan karena merasa anak buahnya lebih pintar daripada dia. Jadi memang perlu kesadaran oleh pemimpin untuk bisa menggunakan potensi anak buahnya itu, menerima dan menggunakan untuk kepentingan organisasi. Terima kasih Pak Sunu. Ya, terima kasih Pak Sidum. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Sidang. Terima kasih Pak Sunu. Untuk selanjutnya kepada Bapak Gugup Kesmono MBA PhD dipersilakan. Mohon maaf mikrofon Pak Gugup. Masih mute Pak Gugup. Mohon maaf, mikrofon masih posisi mute. Satu, terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya mengapresiasi Mas Promovendus atas capaian yang telah diraihnya dan juga penampilan pada pagi hari ini yang begitu tenang, sejuk sehingga meningkatkan imunitas insya Allah ya. Tulisannya juga tidak meledak-ledak begitu, mudah dibaca. Tapi ada beberapa yang perlu saya konfirmasi. Sebagian pertanyaan saya itu daur ulang dari penguji sebelumnya. Topiknya hanya dua yang saya ingin konfirmasikan. Ya, satu konteks, yang kedua adalah alasan. Ya. Yang pertama, ini meneruskan pertanyaan Bu Profesor Nurul pada beberapa waktu yang lalu di sidang tertutup, itu terkait dengan statistik deskriptif untuk jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja. Ini sudah tidak ada rata-ratanya, tetapi mengapa masih ada standar deviasinya? Itu maknanya apa? Baik Bapak, terima kasih Pak Gugup atas pertanyaan Bapak. Jadi memang pada saat ujian terbuka kami masih merata-rata itu, dan hasilnya jadi aneh untuk dibaca begitu. Dan ya nggak apa-apa, nggak usah diteruskan. Berarti Anda sudah sadar. Betul Bapak, dan sudah kami perbaiki. Terus pada saat itu Pak Kusdianto menyampaikan ya, kalau standar deviasi masih boleh lah, kalau rata-rata ya jangan, jadi lucu nanti. Baik Bapak. Ya, standar deviasi itu maksudnya adalah penyimpangan standar errornya dari rata-ratanya begitu. Jadi apakah kalau begitu memang pas baiknya dihapus ya, nanti kami akan ikut. Kami akan perbaiki nanti Bapak. Oke, yang kedua, ini mengkonfirmasi pertanyaan Pak Budi Santoso tadi, Dr. Budi Santoso, terkait dengan pengaruh jenis kelamin. Kalau dari tabel 49 ini,
Anda bisa nggak memanfaatkan tabel ini berdasarkan pada korelasi untuk menjawab ya, pengaruh kemungkinan pengaruh jenis kelamin pada hasil yang Anda dapatkan? Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk jenis kelamin pada tabel 49 ini tidak signifikan terkait dengan kreativitas baik pada berbagai tingkatan memang di sini di tabel statistik deskriptifnya. Oleh karena itu memang pada hasil penelitian kami lebih banyak laki-laki dibanding perempuan dan hasilnya tetap positif, sehingga kalau dari statistik deskriptif memang sebenarnya hasilnya mendukung dari hipotesis. Meskipun demikian, seperti yang kami sampaikan tadi, sebenarnya mungkin saja bisa terjadi perbedaan ketika proporsinya menjadi lebih seimbang, meskipun tidak dalam penelitian ini ternyata proporsinya tidak terlalu berpengaruh pada hasilnya, tetap pada level individu semua hipotesisnya terbukti. Demikian, Pak. Oke, ya, terima kasih. Kemudian tadi merespon pertanyaan Bapak Dr. Hani Handoko terkait penggunaan pemediasi, mekanisme identification base ya. Betul, Pak. Anda memilih itu karena alasannya masih jarang. Kalau masalah jarang-jarangan, itu kan mekanisme efektif lebih jarang lagi. Nah, sehingga apa alasannya secara substansial, sehingga Anda memilih identification base-nya, itu bukan efektif. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mekanismenya bukan efektif, tetapi identification base. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Hukum atas pertanyaannya. Jadi alasannya ada dua, kenapa kami memilih variabel berdasarkan identifikasi. Pertama, memang belum banyak diteliti, tapi alasan yang paling penting adalah sebenarnya sesuai dengan pendapatnya Hughes tahun 2018, mekanisme berdasarkan identifikasi ini sebenarnya merupakan bentuk lain dari faktor motivasional yang diturunkan dari teori konsepsi diri, teori identitas diri, dan teori hubungan sosial. Nah, karena sifatnya juga memotivasi, maka menurut kami identifikasi menjadi penting karena kami, sesuai dengan teori komponensial kreativitas Amabel 1983, teori itu meletakkan peran dari motivasi intrinsik menjadi faktor yang penting dalam memicu kreativitas. Oleh karena itu, kami mengangkat, memilih variabel berdasarkan identifikasi karena merupakan bentuk lain dari faktor motivasional. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, nah itu saya teruskan pertanyaannya. Mengapa tidak langsung faktor mekanisme motivasional? Karena itu merupakan bentuk lain. Identification base itu merupakan bentuk lain dari mekanisme motivasional. Mengapa tidak langsung saja? Baik, Bapak. Nah, terima kasih Pak Gugu atas pertanyaannya. Kami di program S3 dituntut untuk memberikan kebaruan dan kontribusi terhadap keilmuan. Oleh karena itu, kalau kami meneliti sesuatu yang sudah banyak diteliti, artinya tidak ada kebaruan, tidak ada kontribusi kami terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kami melihat celah bahwa ada variabel yang penting tetapi belum banyak diteliti. Oleh karena itu, kami menambahkan perspektif yang baru pada teori sehingga kami memperkaya pengetahuan. Itu, Bapak. Terima kasih. Ya. Saya teruskan, ini topiknya karena pemilihan mekanisme identification base ya. Lalu kan Anda melakukan penelitian yang melibatkan 5 industri ya. Betul, Pak. Ya. 5 industri saya lihat itu kan berbeda-beda itu. Betul. Ya.
Nah, perbedaan proses maupun produk, kreativitas kan terkait dengan itu ya. Betul. Perbedaan proses maupun produk di industri yang berbeda itu besar kemungkinannya berpengaruh pada identification base-nya, terutama dari karyawan ke pimpinannya. Nah, bagaimana Anda mengontrol kemungkinan pengaruh konteks seperti itu? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jadi, asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah teori identitas sosial. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana interaksi pemimpin dengan anggotanya dengan pada bidang pekerjaan apapun. Jadi karena kami menggunakan sudut pandang teori identitas sosial yang lebih menekankan pada interaksi antara pemimpin dan bawahan yang akhirnya merubah konsepsi diri, sehingga kami tidak mempertimbangkan atau mengontrol jenis industrinya, Bapak, karena penekanannya adalah pada bagaimana hubungan sosial antara pemimpin dengan anggota kelompok. Demikian, Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian ini kan kaitannya dengan temuan hipotesis 4, Mas Sidum. Hipotesis 4 kan tidak didukung. Padahal di dalam kultur rata-rata di Indonesia yang power distance-nya tinggi, maka identification base menjadi penting memang, saya setuju itu. Tetapi di H4 itu tidak terdukung. Apakah masih ada penjelasan lain yang mungkin penting bisa Anda share kepada kita semua gitu, terkait dengan H4 yang tidak didukung itu? Kaitannya dengan identification base ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Gugup. Jadi itu juga temuan yang mengejutkan kami, karena ternyata tidak terdukung. Sementara kalau sesuai teori dan argumen yang kami bangun harusnya terdukung, tetapi pada kenyataan tidak terdukung. Nah, setelah kami melakukan kajian lebih jauh, mengapa tidak terdukung begitu. Kemudian ada penelitian yang mengatakan bahwa salah satunya adalah ternyata kekuatan faktor motivasional ini dipengaruhi oleh berapa lama individu itu berada dalam satu kelompok begitu. Semakin pada waktu awal ketika dia sudah merasa teridentifikasi pada waktu awal, dia akan senang berada dalam kelompok itu, sehingga dia termotivasi. Tetapi lebih jauh lagi lama-lama orang akan jenuh mungkin berada dalam kelompok itu, sehingga faktor motivasionalnya akan menurun sesuai dengan penelitiannya Hamid tahun 2013. Oleh karena itu sarannya adalah rotasi pekerjaan itu menjadi penting juga ternyata bagi organisasi, sehingga anggota organisasi yang pertama mereka bisa mempelajari hal-hal yang baru, sehingga ketika mereka berada posisi yang lebih tinggi harus menjadi generalis, maka dia sudah punya cukup pengetahuan tentang prosesnya di seluruh organisasi, dan juga agar menjaga agar tidak terjadi kejenuhan dan menurunnya motivasi ketika berada bekerja dalam satu unit kerja. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Nggih, terakhir nggih. Singkat saja, Mas. Ini masih jarang-jarangan topiknya. Kalau dilihat dari variabel kepemimpinan otentik itu kan lebih jarang diteliti ya. Karena bacaan Anda dan bacaan saya itu sama. Tapi mengapa transformasional yang dipilih bukan otentiknya yang dipilih gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gugup, pertanyaannya cukup membuat kami harus berpikir sebelum menjawab. Begini Bapak, jadi kenapa kami memilih kepemimpinan transformasional? Alasannya bukan karena jarang-jarangan diteliti, terus terang. Jadi alasannya adalah karena teori. Menurut Huges 2018, komponen-komponen yang menyusun kepemimpinan transformasional itu secara teoritis lebih terkait dengan kreativitas, sehingga cocok dengan model yang kami
usulkan dalam penelitian, karena outcome-nya adalah, dependent variabelnya adalah creativity. Sebagai yang kami contohkan, misalnya komponen intellectual stimulation misalnya. Ini pemimpin menghargai ide-ide kreatif dan seterusnya. Tentu sangat terkait dengan kreativitas. Juga misalnya individual consideration, memberikan kesempatan, empowering anggotanya gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Ini juga tentu lebih dekat dengan kreativitas. Sehingga kami memilih tipe kepemimpinan ini dibanding tipe kepemimpinan yang lain karena secara teori memang lebih dekat dengan kreativitas. Itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indo. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih kepada Bapak Dr. Gugup Kismono. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Profesor Nurul Indarti untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang hadir semua. Selamat pagi Pak Sidung. Pertama saya mengapresiasi atas proses yang sudah dilakukan hingga di tahapan ini. Menikmati betul proses yang Bapak alami, termasuk menikmati betul tulisan, ya, hasil, dan terutama di hari ini gitu. Ini saya penanya terakhir, dari tadi tuh saya nyentrangin apa yang sudah ditanya Pak Sidung. Tapi baiklah, saya masih punya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, termasuk yang terakhir tadi sudah ditanyakan Pak Gugup ya. Saya menyambung saja. Jadi kalau Pak Sidung Promovendus juga melakukan literatur review, kita paham bahwa dalam literatur review kepemimpinan, kita bisa membagi kepemimpinan itu, literatur kepemimpinan itu jadi dua besar gitu ya. Yang pertama menempatkan kepemimpinan sebagai satu sosok dan proses yang pasif, kemudian menempatkan pemimpin sebagai sosok dan proses yang aktif. Nah, yang aktif ini misalnya dikemukakan oleh Bass, kemudian dikemukakan oleh Burns, Yuk, gitu ya. Kemudian dengan bahasa transaksional dan transformasional. Kemudian di edisi selanjutnya itu ada Lewin Lipit, White, Froome, dan Yeton. Dia membahasakannya sebagai autokratik dan demokratik. Tapi yang pasif, yang ini kan Bapak tidak memilih posisi bahwa pemimpin itu sesuatu yang pasif, gitu ya. Nah, menyambung pertanyaan Pak atau penguji sebelumnya, tadi ditanyakan kenapa transformasional, gitu ya. Nah, saya masih sama Pak. Kenapa Bapak juga tidak mendekati bahwa riset adalah sebuah proses yang menunjukkan kepemimpinan Pak Sidum ya? Karena ini berkesadaran, tetapi ketika penelitian di kepemimpinan menempatkan posisi pemimpin sebagai seseorang yang aktif, kenapa juga dalam konstelasi ini kaitannya dengan kreativitas tidak memasukkan tipe kepemimpinan transaksional, Pak? Terima kasih Profesor Nurul, terima kasih atas pertanyaannya. Penelitian kami dengan model penelitian yang multi level, baik itu single level maupun cross level, sudah sangat rumit penelitiannya Ibu. Jadi kami hanya memilih satu tipe kepemimpinan dengan membagi pengaruhnya pada level individu dan kelompok serta cross level, sudah variabel yang terlibat dalam model penelitian sudah membuat model sangat rumit. Untuk menjaga parsimoni, agar penelitian lebih berkualitas, maka kami hanya membatasi pada satu tipe kepemimpinan pada disertasi ini. Mungkin kalau diberi kesempatan meneliti selanjutnya, mungkin bisa untuk dipertimbangkan tipe kepemimpinan yang lain begitu. Tapi untuk pada penelitian ini kami membatasi agar model yang sudah rumit tidak menjadi lebih rumit sehingga hasilnya juga menjadi tidak baik. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, baik, Bapak berlindung dari aspek parsimoni ya. Ya, oke, enggak apa-apa. Peneliti itu memang memilih, Pak. Tetapi kemudian komentar saya selanjutnya, penelitian Bapak memang multi level dan ini kami mengapresiasi, ini tingkat kesulitannya cukup tinggi dan Bapak berhasil di aspek itu.
yang menarik untuk kita telisik lebih lanjut adalah transformational leadership itu transformational leadership yang berfokus pada kelompok dan berfokus pada individu sama-sama mempengaruhi kreativitas ya. Betul Ibu, dalam kami seperti itu. Ya, bagaimana Bapak menjelaskan ini? Betul Ibu. Jadi ketika perilaku kepemimpinan transformasional yang berfokus pada kelompok, yang pengaruhnya ditujukan kepada kelompok secara keseluruhan, persepsi orang harusnya sama terhadap perilaku pemimpin itu. Nah, tetapi ada aspek konteks sosialnya dari perilaku tersebut yang bisa diterjemahkan berbeda-beda oleh masing-masing individu. Oleh karenanya kami menggunakan teori pemrosesan informasi sosial untuk menjelaskan fenomena itu. Bahwa konteks yang dikirimkan oleh pemimpin melalui perilakunya untuk mempengaruhi kelompok itu juga bisa dipersepsikan berbeda-beda oleh masing-masing individu, sehingga mereka akan menyesuaikan persepsinya, sikapnya, dan harapan-harapannya dari perilaku yang sesuai dengan konteks yang dikirimkan oleh pemimpin. Itu penjelasannya mengapa pengaruh kepemimpinan transformasi pada kelompok ini bisa berpengaruh pada tingkatan kelompok dan pada saat yang bersamaan berpengaruh pada individu karena adanya persepsi individual tadi, Bu. Terima kasih. Iya, saya melanjutkan ketertarikan saya. Ini Bapak berarti kemudian mengambil posisi bahwa kreativitas itu bisa dibentuk dari kepemimpinan transformasional kelompok pada kreativitas individu. Temuannya demikian ya? Betul, Ibu. Ya. Dalam literatur kepemimpinan, pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memberikan arahan, juga bisa memotivasi dan menjadi inspirasi, dan itu berada di level individu. Yang kemudian ingin saya tanyakan ke Promovendus adalah kenapa tidak kemudian sosok individu itu yang mempengaruhi kelompok, Pak, kreativitas kelompok, tetapi di sini malah kemudian temuannya adalah kepemimpinan di level kelompok itulah mempengaruhi kreativitas di individu. Kenapa tidak sebaliknya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kami, posisi kami adalah peran pemimpin pada suatu organisasi sangat penting. Artinya pemimpin lebih mempunyai pengaruh, lebih mempunyai power, lebih mempunyai resources yang dia gunakan untuk mempengaruhi perilaku dari anggota-anggota kelompok. Nah, oleh karena itu kami mengambil posisi bahwa pemimpin sebagai pusat dari penelitian ini, bukan individu. Nah, tetapi untuk penelitian ke depan sebenarnya, karena kami fokusnya pada pemimpin, mungkin harus dipisahkan ketika akan meneliti selanjutnya, tidak bisa digabungkan dua-duanya menjadi satu penelitian, karena seperti tadi, alasan parsimoni agar tidak lebih rumit, tetapi memang dimungkinkan kreativitas individu itu berpengaruh pada kreativitas kelompok, sebagaimana penelitian Merlo dan Mann 2004, yang menanyakan bahwa kreativitas kelompok itu sebenarnya merupakan proses dari interaksi dinamis dari kreativitas individu. Sehingga secara teori dan penelitian empiris membuktikan bahwa kreativitas individu ini berpengaruh pada kreativitas kelompok. Oleh karenanya pada penelitian selanjutnya mungkin bisa diteliti hal itu. Tetapi untuk penelitian kami lebih melihat peran penting pemimpin. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin agak intermezzo, Pak Sidum, kenapa posisinya jadi tambah ke kiri, Pak Sidum? Bapak baik-baik saja kan, Pak? Semakin ditanya, semakin ke kiri, Bapak agak menjauh. Oke, concern saya ada dua lagi, mohon izin Bapak Ketua Sidang. Di temuan Bapak, tadi sudah ditanya penilai penguji sebelumnya, mayoritas adalah laki-laki, tapi di data Bapak juga mayoritas adalah berpendidikan SMA. Betul. Gitu ya. Dan ini Bapak menelitinya transformational leadership kaitannya dengan kreativitas perusahaan manufaktur. Kira-kira bisa dijelaskan itu? Maksudnya kreativitas apakah kemudian Bapak tidak melakukan analisis tambahan terkait dengan edukasi? Ya, tidak ada analisis itu ya. Tetapi mungkin argumentasi Bapak terkait dengan temuan ini di mana faktanya adalah mayoritas responden itu berpendidikan SMA. Silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu.
Jadi pada konteks penelitian kami lakukan pada perusahaan manufaktur yang mayoritas respondennya berpendidikan SMA. Kemudian kami melakukan diskusi lebih lanjut dengan para narah hubung di masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Kami bertanya bagaimana iklim kreativitas ditumbuhkan di dalam organisasi. Ternyata dari organisasi-organisasi yang menjadi sampel penelitian, mereka menyadari betul bahwa kreativitas itu merupakan sumber keunggulan kompetitif mereka dibanding, dan mereka bisa bertahan hidup karena kreativitas mereka. Oleh karena itu, kreativitas di perusahaan-perusahaan tersebut didorong bahkan pada sampai level workers, staff, karyawan yang terendah dengan tingkat pendidikan SMA. Contoh yang sederhana misalnya, mereka yang bekerja di line production melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki, mereka tidak perlu berpikir, mereka hanya menuliskan dalam post-it masalahnya, kemudian kira-kira mereka mengusulkan apa, dan ditempel saja. Kemudian supervisornya akan berjalan melihat ada post-it itu, terus kemudian itu sudah dihitung sebagai bentuk ide perbaikan yang akan diapresiasi. Sehingga yang mikir itu para supervisor yang rata-rata sarjana, tetapi ide-idenya bisa bahkan berasal dari mereka yang bekerja pada tingkatan paling rendah sekalipun. Oleh karenanya tidak mengherankan ketika tingkat pendidikan SMA pun pada sampel penelitian kami mereka juga mempunyai bentuk-bentuk kreativitas yang tercermin dari temuan hasil penelitian. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sangat menikmati apa yang disampaikan oleh Pak Promovendus pagi hari ini. Sekali lagi selamat, bangga jadi MD. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nurul Indarti. Untuk selanjutnya, Mikrofon Pak Ketua Sidang terpencet mute, Pak. Pak Eko. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, perkenankan kami menjedakan ujian ini untuk memberikan kesempatan kepada para penguji memberikan nilai. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Terima kasih. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Dengan ini, ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Kepada Saudara Promovendus Sidum Trio Indarto, setelah tim penguji mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dan mempertimbangkan hasil ujian serta masa studi dan juga prestasi saudara, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat kepada Saudara Sidun. Terima kasih, Pak Eko. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Mohon diterima Saudara Dr. Sidum ijazah saudara. Terima kasih, Pak. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih waktunya. Pertama, selamat pada Dr. Sidum Trio Indarto. Terima kasih, Pak. Akhirnya selesai juga. Akhirnya selesai. Ya. Terima kasih, Bapak. Sebelum saya meneruskan, perkenankan saya menyapa beberapa tamu penting yang mendukung studi Pak Sidum. Yang pertama, Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2010-2014. Duta Besar Pak Artauli Tobing, kemudian Dr. Yayan Mulyana, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri,
Yang keempat, Junior Kuncoro Hadiningrat, Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri. Ibu Renata Siagian, Direktur Sekolah Staf dan Dinas Luar Negeri Kemlu. Ibu Lintang Paramitasari Parno Hadiningrat PhD, Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri Kemlu. Bapak Jaderi, Kepala Sekolah SD Mejayan 1 pada saat Promendus jadi belajar SD, jadi SD. Dan saya lihat Pak Jaderi hadir juga ini. Dan ini penting karena SD itu menjadi tonggak pertama yang membentuk Pak Sidum. Karena kalau ada tulisan disertasi yang jelek, saya selalu tanya SD-nya dari mana. Kalau SD-nya tidak bagus, biasanya tulisannya jadi jelek juga. Lalu Ibu Listi Sujeni, ini juga saya lihat di daftar partisipan juga hadir. Kepala Sekolah SMP Caruban SMP Negeri 1, Caruban pada saat promo industri mengambil SMP. Lalu Dr. Ahmad Jatmiko, MA, Direktur Kerjasama Badan Narkotika Nasional. Dan Dr. Ahmad Asri Adnan, MBA, di Kemlu, Ketua Angkatan Sekdilu ke-30. Dan yang lain-lain banyak sekali, ada banyak, kalau saya baca tidak akan selesai ya dalam waktu 15 menit. Oleh sebab itu, dan yang lain-lain, keluarga dan teman-teman yang mendukung, kami ucapkan selamat juga. Jadi sekali lagi selamat Pak Sidum, karena ujian ini adalah celebration of learning ya. Dan Pak Sidum sudah menunjukkan bahwa praktisi dan scholar itu tidak perlu didikotomi, tidak perlu dipisahkan. Pak Sidum adalah praktisi tetapi juga menjadi scholar hari ini yang berhasil mentransform dirinya. Saya masih ingat semester pertama ketika saya memberi kuliah pada Pak Sidum, dan sekarang hari ini tampak lebih muda dan lebih ceria karena sepertinya learning is fun ya. Betul, Pak. Diselebrasi ya. Jadi Pak Sidum sudah luar biasa. Karena sebetulnya keberadaan pendidikan manajemen itu juga untuk memperbaiki praktek. Jadi pesan saya Pak Sidum supaya tidak berhenti meneliti juga jadi scholar. Kalau praktisi hanya mengandalkan pengalaman juga tidak lengkap. Karena biasanya lalu trial dan usually error. Dan juga yang kedua, kalau hanya menggunakan common sense, itu sense-nya kadang-kadang tidak common. Gitu. Ya. Maka dua-duanya pembelajaran manajemen itu pertemuan konsep dan pengalaman. Dan direfleksikan lalu menjadi learning. Nah, jadi Pak Sidum harus tetap meneliti, tetap menulis, ya, dan menulisnya bagus juga, enak dibaca. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat juga kepada keluarga. Biasanya kalau pendidikan seperti ini, keluarga ikut menderita dalam tanda petik. Ya, dukungan keluarga sangat penting kepada ayah ibu, ya, kepada istri dan anak-anak. Semuanya saya kira ini hasil bersama, hasil keluarga secara bersama-sama mendukung Pak Sidum. Ya, kami ucapkan selamat juga. Jadi pantas untuk dirayakan oleh keluarga juga. Ya. Juga terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah mendukung juga dan memberi kesempatan Pak Sidum untuk meningkatkan diri, mengembangkan dirinya, to leverage potensialnya hingga berhasil pada hari ini. Dan kepada tim promotor, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi membimbing Pak Sidum ini tidak susah-susah amat gitu. Jadi banyak yang lebih susah dari Pak Sidum. Ya. Dan juga terima kasih kepada tim penilai yang telah memperbaiki disertasi ini dan tim penguji lainnya. Ya, jadi kita bersama-sama percaya betul pada program kita, program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini hari ini menjadi saat yang menunjukkan bahwa membuktikan bahwa proses transformasi di pendidikan berhasil ya. Jadi sebetulnya pendidikan itu kan adalah proses transformasi diri. Ya. Jadi Pak Sidum, pesan saya adalah kemudian mengabdikan diri untuk kantor, untuk memperbaiki praktek. Semoga berguna untuk tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga berguna untuk bangsa ini. Terima kasih Pak, kami ingat Pak.
Ya, mohon maaf kalau dalam masa pembimbingan saya sering juga kejar-kejar. Ya, biasanya mahasiswa ngejar-ngejar dosennya, kadang-kadang saya harus ngejar-ngejar Pak Sidum juga supaya selesai. Ya. Ya, jadi sekali lagi selamat Pak Sidum, Dr. Sidum Trio Indarto. Mungkin harus dibiasakan dipanggil dokter nanti. Ya. Semoga Pak Sidum berkarya sukses selalu di kemudian hari dalam karir mendatang. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Eko. Sebelumnya saya tadi nanti kan diumumkan Pak Sidum dokter keberapa dari Universitas Gadjah Mada. Pak Sidum ini saya hitung dokter ke-20 yang saya hasilkan, saya sebagai promotor di program studi manajemen. Ya. Ke-20 pas ini saya hitung. Ya. Itu saya sebagai promotor, tapi sebagai promotor tentu saja lebih banyak lagi. Dan waktu rektor kepala boleh membimbing disertasi, sejak itu saya sudah 20 yang saya hasilkan dokter. Dan salah satu kebanggaan saya adalah Pak Sidum. Jadi selamat sekali lagi. Terima kasih Pak Eko. Monggo saya serahkan balik. Terima kasih Pak Hani atas bimbingannya. Ketua tim penguji menutup ujian terbuka program dokter. Sebelum kami tutup, perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri atas kepercayaannya kepada FEB UGM untuk menjadi bagian dari pengembangan SDM Kemenlu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan periode 2001-2009, kemudian kepada semua rekan-rekan Pak Sidum dari Kemenlu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk itu kami akan menyampaikan bahwa Bapak Dr. Sidum Trio Indarto merupakan dokter yang ke-5017, dokter yang ke-5017 yang lulus dari Universitas Gadjah Mada, dan dokter yang ke-302 yang lulus dari FEB UGM. Selamat. Dan dengan ini, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka dinyatakan ditutup. Terima kasih, Pak. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Eko Suwardi, MSc, PhD, kami persilahkan. Sekali lagi Pak Sidum, kami sangat bangga dengan Bapak. Selamat atas predikat doktor barunya. Semoga selalu amanah dan semoga sehat selalu, semakin bermanfaat bagi Pak Sidum, bagi keluarga, bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan bagi bangsa Indonesia. Ternyata Pak Sidum itu juga sama-sama dari Wonosari, ya. Jadi kita ketemu di forum ini, ya, SMA-nya, SMA 1 ya. Betul Pak, terima kasih Pak. Selamat Pak atas pencapaiannya, semoga sehat selalu dan bermanfaat serta barokah. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Hani Handoko, MBA, PhD, kami persilahkan. Oke, sekali lagi Pak Sidum, selamat Dr. Sidum Trio Indarto. Semoga ilmunya berguna, memperbaiki kinerja, dan tentu saja dibagi-bagi ilmunya, berbagi dengan banyak menulis dan sebagainya. Selamat juga untuk keluarga, salam kami untuk keluarga. Semoga keluarga juga akan mendapatkan manfaat dari proses pendidikan ini. Pada organisasi Kemenlu juga semoga lebih percaya pada kami untuk mentransform banyak SDM-nya ke kami. Sekali lagi selamat, semoga sukses di kemudian hari. Terima kasih Pak Hani atas bimbingannya, atas doanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Eli Susanto, MBA, PhD, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sidum, selamat. Ini ada quote yang saya baca dari bukunya Pak Yosef 2008, I dare you to beat the odds against you. The man who graduated yesterday, stop learning today, becomes uneducated tomorrow. Artinya learning ini menjadi penting untuk selalu belajar dan belajar supaya besok kita tidak menjadi orang yang uneducated. Terima kasih, sukses selalu Pak Sidum, matur suwun Pak pembawa acara. Terima kasih Pak Eli, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu RR Turnastiti MSI PhD, kami persilakan. A celebration of learning, mengucapkan selamat untuk Dr. Sidum Trio Indarto. Anda saya kenal sebagai sosok yang konsisten, menjadi seorang pemimpin yang transformatif, mentransformasi praktisi, akademisi, dan juga keluarga semuanya untuk menikmati proses pembelajaran ini. Selamat untuk Dr. Sidum Tri Indarto, Mas Sidum, selamat untuk Mas Sidum, selamat tidur lebih nyenyak, tapi juga selamat selalu menginspirasi semuanya. Terima kasih, selamat juga untuk keluarga. Terima kasih Bu Nastiti, terima kasih bimbingannya selama ini dan semangatnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Amin Wibowo MBA PhD, kami persilakan. Pada Pak Amin Wibowo MBA PhD, kami persilakan untuk mengucapkan selamat kepada dokter baru. Yang saya hormati Dr. Sidum Trio Indarto, saya atas nama tim penilai bangga dengan apa yang sudah saudara tulis. Saya membaca tulisan Anda sejak ditugaskan oleh program S3, dan tentu saja saya mengucapkan selamat atas pencapaian akademik ini menjadi sekolah Anda selesai dengan gelar doktor. Selamat untuk keluarga dan juga selamat untuk institusi. Semoga ilmu yang diperoleh dari program MD menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi keluarga, bagi Mas Sidum, dan juga bagi bangsa dan negara. Selamat Mas Dr. Sidum Trio Indarto. Terima kasih Pak Amin, terima kasih atas masukannya pada tulisan kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso Embus, kami persilakan. Ya, terima kasih. Pertama, ya, selamat ya pada Bapak Dr. Sidum Trio Indarto. Ya. Selamat atas keberhasilannya. Jadi saya ingat jadi menjadi mahasiswa saya di kelas seminar perilaku organisasional. Hanya beliau saja. Jadi kita berdua itu ngomong-ngomong berdua itu selama berapa sih? Tapi yang terkesan adalah komitmen ya dari Bapak Dr. Sidum ini untuk memprestasikan semua artikelnya begitu dan lalu mendiskusikannya. Jadi sesuatu yang mungkin kelas yang membosankan mungkin ya karena hanya berdua dan sama-sama begitu. Tapi juga saya sangat mengapresiasi juga capaian yang hari ini dimiliki menjadi seorang doktor begitu ya. Jadi pertama selamat kepada Dr. Sidum Trio Indarto dan juga selamat kepada keluarga yang telah memberikan kesempatan dan dukungan, dan juga kepada institusi Kementerian Luar Negeri yang juga sudah memberikan satu ruang kepada Bapak Dr. Sidum untuk berkembang ya, untuk memberikan yang terbaik juga kepada institusi dan bangsa dan negara. Saya kira selamat sekali lagi ya. Lalu kalau kita kaitkan dengan topik ini, mohon nanti identitas alma mater terus dijaga ya di dalam proses saudara Bapak Sidum ini menjalankan amanah di Kementerian Luar Negeri, sehingga menjadi suatu magnet ya bagi rekan-rekan di kementerian untuk juga mengasuh kawruh mendapatkan pendidikan aspek keilmuan dan juga kepemimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, selamat, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, terima kasih masukannya pada tulisan kami dan juga kesempatan berdiskusi selama 1 semester berdua dengan Bapak di kelas perilaku organisasional. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Sunu Widianto MSc PhD, kami persilahkan. Oke, MC. Selamat buat Pak Sidum. Saya sangat menikmati sekali proses dari ujian proposal, kemudian tertutup dan sekarang terbuka. Jadi saya sangat apresiasi karena to be honest,
awal-awal saya tahu Pak Sidum itu praktisi, saya jujur aja agak underestimate. Saya sempat WA Bu Nurul tuh ya, Bu sejauh apa saya bisa bereksplorasi? Oh pokoknya tanya aja apa aja gitu ya Bu Nurul. Jadi saya pikir keberhasilan hari ini Pak Sidum bukan entitas individu, maka kalau tadi risetnya Pak Sidum itu original identity dan individual identity, maka keberhasilan hari ini tentu tadi pada penguji sebelumnya mengatakan bahwa ini keberhasilan banyak, bukan hanya dari sisi individu tapi institusi MD, Kemenlu, dan tadi Pak Hari menyampaikan ya ada aspek keluarga gitu ya yang juga berperan. Jadi saya senang kalau Steve Jobs bilang stay hungry, stay foolish, jadi saya stay humble, stay foolish. Jadi tetap humble dan tetap merasa kurang untuk belajar. Itu saja pesan saya, keep in touch Pak Sidum, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunu, terima kasih masukan pada tulisan kami dan juga pertanyaan-pertanyaan Bapak pada setiap ujian yang sangat menantang, luar biasa, membuat kami selalu terpacu untuk lebih belajar agar bisa menjawab pertanyaan Bapak. Luar biasa Pak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Gugup Kismono MBA PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Mas Dr. Sidum Trio Indarto, juga kepada keluarga, dan selamat juga kepada Kemenlu. Semoga capaian Anda ini, ilmu yang Anda peroleh itu bisa Anda terapkan di Kemenlu maupun di masyarakat sehingga menjadi jariah bagi Anda. Terima kasih. Monggo saya kembalikan. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Nurul Indarti, Civil Econom Grandmax PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Di forum yang sangat luar biasa ini saya ingin mengucapkan selamat Dr. Sidum Trio Indarto. Saya senang karena nama akhir kita sama, bedanya cuma I dan O saja, menunjukkan perbedaan jenis kelamin, tapi mudah-mudahan dengan gelar yang diperoleh menambah keberkahan. Selamat kepada keluarga, juga kepada institusi, dan saya mohon maaf, saya ingat betul Pak Sidum itu ketemu di kelas saya di workshop metode research, kayaknya masih sangat culun ya Pak Sidum, dengan penuh ketidakpastian. Jadi hari ini menikmati proses Bapak hingga sampai di ujian terbuka. Bapak Dr. Sidum Trio Indarto ini adalah orang kedua di angkatan Bapak yang lulus disertasi ya. Saya sering menyampaikan bahwa penelitian yang baik itu bukan penelitian yang modelnya kompleks, tapi penelitian yang berakhir dengan husnul khotimah. Bapak selesai dengan baik, sekali lagi selamat. Pesan yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan di beberapa kesempatan yang sebelum-sebelumnya itu adalah Pak Dr. Sidum Trio Indarto tetaplah menjadi orang baik yang keberadaannya akan selalu dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya akan selalu dirindukan, kebaikannya diteladani, kematiannya ditangisi. Selamat berkarya dan jadilah sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat dimanapun Bapak Dr. Sidum Trio Indarto berada. Dari saya personal, mohon maaf jika selama interaksi ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Nurul, terima kasih atas kepemimpinan Ibu selama di kami belajar. Banyak terobosan-terobosan Ibu yang mempermudah proses pembelajaran kami sehingga kami bisa lulus dalam waktu 5,5 tahun. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Selamat Pak Dr. Sidum. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Dr. FEB UGM mengucapkan selamat dan sukses kepada dokter baru, Dr. Sidum Trio Indarto, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansinya. Terima kasih. Terima kasih.